Dua organisasi pemantau pemilu Sulawesi Barat melaporkan proses seleksi tim sel Bawaslu Sulbar 6 kabupaten atas terpilihnya Yanti Reski Amalia sebagai anggota Bawaslu Majene. Lembaga pemantau pemilu tersebut yakni Forum Strategis Pembangunan Nasional Forest Sulbar dan LSM Merdeka Manakara mendatangi kantor Bawaslu Sulbar Jalan Yos Sudarso Mamuju pada Jumat 25 Agustus 2023. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Adrian Syah, wartawan Tribun Sulbar yang telah bergabung bersama kita. Rekan Adrian, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina di studio. Tribuners, memang Forum Strategis Pembangunan Sosial Nasional atau FORES, Koordinator Wilayah Sulbar, dan LSM Merdeka Manakara melaporkan pimpinan Bawaslu terpilih Kabupaten Majene, Yanti Reski Amalia ke Bawaslu Sulbar, Jumat 25 Agustus 2023 kemarin. Laporan FORES dan LSM Merdeka Manakara sebab Yanti Rizky Amalia diduga kuat terdaftar sebagai bacalek PDIP Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Dua lembaga tersebut membawa dokumen berupa bukti temuan model B1 daftar bakal calon DPRD Mamuju Tengah Mateng yang di dalamnya terdapat nama dan foto Yanti Rizky Amalia sebagai bacalek PDIP Dapil Mamuju Tengah, daerah pemilihan 2. Kemudian Sekretaris Polres Wilayah Sulbar, Radit, mengatakan Yanti Rizky Amalia terdaftar sebagai bacalek saat mendaftar anggota Bawaslu. Karena sesuai bukti model B1 yang ditemukan, Yanti Rizky Amalia diajukan menjadi bacalek PDIP Mamuju Tengah pada 11 Mei 2023 lalu. Sementara proses seleksi Bawaslu Kabupaten Sulbar baru dimulai pada 29 Mei 2023. Bukti lain adalah model B1 perubahan bakal calon, nama Yanti dikeluarkan atau diganti dengan nama lain oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai PDIP Mamuju Tengah. Pihaknya mengaku tetap menekankan asas praduga tak bersalah, namun sisi lain tetap menjaga asas keadilan pada proses tahapan yang dilakukan tim sel Bawaslu Sulbar di 6 kabupaten. Sementara itu, Tribuners, Ketua LSM Merdeka Manakara, Andi, mengaku aduan tersebut bersifat pelanggaran kode etik. Dirinya menegaskan aduannya itu mesti ditindaklanjuti secara tegas penyelenggara pemilu. Yang menilai tim sel Bawaslu 6 Kabupaten Sulbar secara tidak langsung menunjukkan adanya sikap tidak netral dan mencederai demokrasi dalam proses penjaringan calon penyelenggara pemilu. Jika laporan atau bukti yang mereka sampaikan tidak ditindaklanjuti pimpinan Bawaslu Sulbar, Polres Wilayah Sulbar, dan LSM Merdeka Manakara, mereka mengancam akan melakukan demonstrasi di kantor Bawaslu Sulbar. Kemudian Tribuners, tak hanya melakukan demonstrasi, mereka juga akan meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia untuk mencopot Ketua Bawaslu Sulbar Nasrul Muhayyang. Hal itu dilakukan untuk mempertegas dan mengusut dugaan tidak netralnya tim sel Bawaslu 6 Kabupaten Sulbar pada proses terpilihnya anggota Bawaslu Majene Yanti Reski Amalia. Di saat yang sama, Tribuners, dalam laporan yang dilayangkan ke Bawaslu Sulbar tersebut, mereka terlihat kecewa karena tak ada satupun komisioner Bawaslu Sulbar yang sedianya menerima laporan. Sebelumnya, Tribuners, sorotan ini berawal dari Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Sulawesi Barat, Herwin Montalu. Pihaknya menduga ada ketidakberesan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang menyebut salah satu anggota Bawaslu Majene terpilih, Yanti Reski Amalia, sempat mendaftar sebagai bakal calon legislatif di Kabupaten Mamuju Tengah. Herwin menyebutkan seharusnya Bawaslu RI memperhatikan betul-betul rekam jejak dari setiap peserta calon anggota Bawaslu agar tidak terjadi kecolongan. Kemudian, dia juga menyoroti kinerja tim seleksi
saat proses seleksi atau pendaftaran di awal, namun justru terkesan ada pembiaran. Dirinya meminta agar semua penyelenggara pemilu yang terlibat khususnya di Bawaslu RI tidak berpihak kepada orang-orang tertentu. Dirinya meminta agar semua penyelenggara pemilu yang terlibat khususnya Bawaslu RI tidak berpihak kepada orang-orang tertentu. Hal itu dikatakan untuk memastikan jalannya pesta demokrasi ke depan bersih dari unsur keterlibatan partai dan tim sukses pasangan calon kepala daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, rekan Justina. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Adrian Syah, wartawan Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Sekretaris Forum Strategis Pembangunan Nasional, Radit. Ya, kalau kami dari Forest Sulawesi Barat, pastinya kembali lagi kita evaluasi. Kalau memang aduan laporan kami ditindaklanjuti, kami akan bicara dengan ketua dan pengurus lainnya untuk mengevaluasi ini. Namun kalau arahan ketua tadi bilang bahwa setelah di Bawaslu ini kita juga akan laporkan ke DKPP untuk menindaklanjuti. Ini dugaan ya, ini dugaan yang kami bawa ini, bahwa karena sebagai pemantau pemilu, apalagi yang terakreditasi oleh Bawaslu RI, kami ini dilindungi oleh PKPU tentang pemantau pemilu, bahwa setiap ada temuan di masyarakat itu, temuan-temuan perihal pelanggaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemilu itu dan penyelenggaranya itu, kami wajib melaporkan ini ke Bawaslu. Itu sudah tugas kami. Dan juga ya kedepannya ini untuk kebaikan demokrasi kita, bahwa demokrasi yang dicita-citakan oleh semua orang itu demokrasi yang jujur dan transparansi, bahwa ini bisa jadi juga peringatan bahwa kedepannya